Oke, saya sama Bung Rocky Gerung ini sebenarnya juga sebelum KIB terbentuk, sebelum KIB ini substansial dan kultural terbentuk, kami ini sebenarnya juga KIB, Koalisi Indonesia Berakal Sehat, gitu ya. Oke, silakan Bung Rocky, itu mic-nya di situ. Silakan. Saya nggak mau nanya-nanya, silakan aja ngomong apa aja, silakan. Oke, terima kasih. Aku berdiri nyala gara-gara. Iya, tidak disengaja. Apa tadi satu? Triple minority. Triple minority itu. Non Muslim. Non Muslim itu minority. Pasti saya kenal. Oposisi minority. Saya mengalami triple minority, 1 non Muslim, 2 oposisi, 3 jomblo. Asik. Iklan. Makanya kawin. Asik. Tapi saya agak jengkel dengan 2 teman ini. Yang lu banyak jadi jurukamnya Anies, ngapain? Muji-muji, promosi bahwa Anies adalah jalan pikiran alternatif. Nggak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%. Kita hanya butuh 51%. Itu demokrasi. Jadi seolah-olah ini semacam ruang, mungkin ini layar KPU nanti di sini nih. Jadi apa namanya tuh, Polster situation room itu. Lalu orang mulai kalkulasi itu, dia lihat tol pertama, cemprengan pertama, Ganjar, stop. Prabowo, stop. Anies. Saya bayangin nanti di 2024 ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Tapi jangan terlalu menang supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Amin. Karena itu kehendak dari sejarah. Orang melihat kontras dari kaum oportunis pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ini negeri, this is the country of opportunities, but being managed by the opportunists. Negeri yang punya oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Bukan soal partai, KIB segala macam. Jadi KIB hanya menumpang pada keresahan publik. Itu dasarnya. Demikian juga Nasdem menumpang pada keresahan relawan. Dia promosikan Anies duluan. Jadi siapa yang mengasuh Anies? Relawan. Dari awal itu. Hidup relawan! Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Iya. Ini apa nih KIB? Koalisi Indonesia Bersatu. Bukan. Kuning hijau biru. Coba saya nyanyi lagunya dua. Pelangi-pelangi ada indahnya. Kuning hijau biru. Di mana yang merah? Tapi saya ingin KIB ini jadi pembeda dari KIB yang ada di Monas. Kalau itu Koalisi Indonesia Bersatu untuk apa? Untuk korupsi. Ini KIB, Koalisi Indonesia Bermutu. Dan itu yang kita inginkan. Mutu politik kita
drop setiap hari. Kenapa? Karena digerogoti oleh arogansi, digerogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan, digerogoti oleh ini 3 periode, perpanjangan, penundaan segala macam. Kita nggak baca bahwa sejarah sedang berubah. Di mana-mana orang menginginkan perubahan. Nah, kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei. Karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak zaman. Lembaga survei di brief untuk membaca kehendak Jokowi. Itu aja. itu poinnya begitu. Jadi teman-teman, kita singkat aja peristiwa ini. Bahwa ini adalah momentum yang sudah bergerak. Dan dia seperti snowing balls, batu yang meluncur dari gunung. Nggak ada yang bisa tahan. Jadi percuma Pak Firly berupaya untuk rubah hukum acara P3K, apa namanya? KPK. KPK. Lagi upaya saya untuk P3K. Ya KPK. Ya karena saya jengkel idenya itu. Berani jujur hebat. Bangke betul. Karena dia menghina saya. Dari awal saya jujur. Dari awal Ustadz jujur. Dari awal dosen jujur. Kenapa mesti dibilang berani jujur itu hebat? Biasa aja. Biasa aja. Moral kita diasuh oleh kejujuran dari awal. Republik ini didirikan oleh kejujuran. Jadi ngapain mesti diingatkan? Sama seperti menghadirkan kembali keadilan sosial. Bukan. Kita menghalangi ketidakadilan sosial. Karena imperatif dari konstitusi keadilan sosial. Jadi kita menghadirkan kembali keadilan. Lo memang itu di konstitusi bilang begitu. Tugas presiden cuma 2. Cerdaskan kehidupan bangsa, rawat orang miskin. Itu aja. Dua-duanya basis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Jadi kita persoalkan sekarang, mengapa presiden tidak merawat orang miskin? Karena ada disparitas. 4 orang Indonesia menguasai 80% dari keadaan kita. Itu artinya menghina konstitusi. Apakah presiden mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya. IQ nasional kita tinggal 70, setara dengan simpanse itu. Ya, rata-rata nasional begitu. Kita di dalam standar Asia kita 30 di bawah. Singapura di atas 100, normalnya IQ di atas 100. Tapi kita tidak berharap akan ada perubahan. Kalau tidak ada orang yang bilang enough is enough. Dan itu yang mengganggu politik kita hari-hari ini. Jadi saya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide, konsolidasi masa depan. Dengan demikian ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi. Nah, keadaan ini yang hendak kita pastikan bahwa di depan kita memang cuma ada Anies yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara. Terima kasih.